berarti sholat isyanya berjamaah ya. Nah, sementara dia belum sholat maghrib. Bagaimana cara sholatnya? Ya, sementara para ulama mengatakan sholat itu harus tertib. Ya, berarti harus maghrib dulu. Maka dia masuk dengan jamaah isya dalam keadaan niat dia sholat maghrib, bukan sholat isya. Ustadz berarti beda niatnya, nggak masalah. Ya, karena berjamaah nggak mesti niatnya sama. Itu ketika Mu'adz ibn Jabal sholat bersama dengan Nabi di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang ke kampungnya, ternyata masyarakat masih nunggu Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz kan udah sholat isya. Akhirnya Mu'adz kembali sholat 4 rakaat. Ya, tapi di haknya Mu'adz ibn Jabal itu adalah sholat sunnah. Itu lihat, Mu'adz bin Jabal sholat sunnah sementara makmumnya sholat wajib. Kalau kebalikannya Ustaz, kalau kebalikannya, ya boleh nggak? Kalau seandainya makmumnya yang sholat sunnah sementara imamnya sholat wajib, boleh. Kenapa? Karena suatu ketika ada dua orang yang ia sudah sholat, kemudian datang ke masjid Nabi ternyata baru atau sedang sholat asar ketika itu, ya. Kemudian selesai dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dikatakan, mana aku ma'an tusolliya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama dengan kami? Dikatakan, kami sudah sholat. Kata Nabi, masuklah sholat. Nah, takun laka nafilah, dan bagi kalian itu pahala sunnah. Maka boleh ya sholat berjamaah walaupun beda niatnya, ya. Yang enggak boleh kalau kita sholat berjamaah mendahului imamnya, itu enggak boleh. Nah, taib. Yang kedua, Ustadz, bukankah sholat maghrib 3 rakaat sementara imamnya sekarang 4 rakaat? Nah, itu pertanyaannya, Bu, ya. Nah, iya. Bagaimana caranya? Ada 2 cara, ya. Cara yang pertama, ia sholat dengan imam 2 rakaat pertama, kemudian di rakaat ketiga masih dengan imam, kemudian tatkala imam bangkit ke rakaat yang keempat, maka ia langsung tahiyat akhir. Berarti dia pisah dari imam ketika itu. Nah, boleh nggak seperti itu? Ya? Tahiyat pertama ikut dengan imam. Pas di rakaat ketiga, imamnya naik ke rakaat keempat, dia langsung tahiyat akhir. Nah, berarti dia lepas dari imam, ya atau enggak? Boleh atau enggak? Dalil? Hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Mu'adz sholat, kemudian sholatnya bacaannya panjang, baca surat Al-Baqarah. Ibu, kalau imamnya baca surat Al-Baqarah baru panjang, Bu, ya. Kalau imam baru baca Qul Falaq Binas, sabar, Bu, ya, insyaallah. Nah, akhirnya ada makmum yang enggak sabar, kemudian dia pun selesaikan sholatnya sendiri, lapor sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholatnya sah, tuh, ya. Nah, berarti itu cara yang pertama. Cara yang pertama ikut dengan imam, ya, 2 rakaat. Di rakaat yang ketiga ikut dengan imam, tapi ketika imam naik ke rakaat yang keempat, maka dia tahiyat akhir. Berarti ketika itu, ya, tapi awas ya, kalau kita ada di tengah-tengah jamaah jangan keluar, ya, masalah nanti, ya. Nah, sabar. Kemudian setelah itu lanjut sholat isyanya, ya, ketika itu bisa dikosor ataupun tidak. Nah, cara yang pertama belum, ya. Cara yang pertama dia selesaikan sendiri di rakaat yang ketiga. Cara yang kedua, dia tahiyat tapi dia perlama bacaan doanya sampai nanti disusul lagi oleh imamnya di rakaat yang keempat. Imamnya tahiyat juga nanti, kemudian dia ikut salam dengan imam. Ada 2 cara, ya. Nah, baru setelah itu dia jamak sholat isyanya. Bisa jamak saja, bisa jamak dan juga qasar. Nah, sampai Ibu jawabannya insyaallah. Yang bertanya paham insyaallah.